Pemirsa, sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di PN Surakarta, Jawa Tengah. Sidang gugatan terhadap Joko Widodo terkait dengan dugaan ijazah palsu dan wan prestasi gagalnya produksi mobil SMK. Sidang yang digelar mulai pukul 11 siang dan dipenuhi oleh pengunjung. Berhalangan hadir karena akan berangkat ke Vatikan, Joko Widodo diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam perkara gugatan dugaan ijazah palsu, Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan pihak tergugat dan penggugat melakukan mediasi. Karena kapasitas ruang sidangnya juga terbatas, tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, sudah cukup ya. Sudah cukup. Dan selanjutnya Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Sidang gugatan terhadap Joko Widodo terkait dengan dugaan ijazah palsu dan wan prestasi mobil SMK digelar hari ini. Dan untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan kuasa hukum Joko Widodo, YB Irfan, dan juga penggugat ijazah Joko Widodo, Muhammad Taufik. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, bagaimana tanggapan Anda mengenai sidang yang berjalan hari ini? Baik Mas, jadi untuk sidang kali ini, oleh karena sidang yang pertama, tentu saja agendanya sebatas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bagi kuasa hukum para pihak. Dan oleh karena pada hari ini, untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen bagi para pihak melalui kuasa hukumnya, kebetulan sudah lengkap, sehingga para pihak diminta untuk menentukan sikap siapa mediator yang akan memandu selama penyelesaian sengketa tersebut pada tahap mediasi. Dan kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya telah menentukan mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum UNER 11 Maret sebagai mediator dalam mediasi perkara tersebut. Demikian Mas yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Irfan, artinya saya konfirmasi bahwasanya Anda menyetujui untuk adanya mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apa yang menjadi concern pada mediasi nanti? Baik, jadi terkait dengan mediasi itu bukan masalah setuju atau tidak, namun demikian proses mediasi tersebut tentu saja hasil yang akan didapatkan bisa deadlock atau bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kedua belah pihak. Dan apabila kedua belah pihak sekiranya tidak saling sependapat terhadap tuntutan masing-masing pihak, tentu saja oleh mediator akan segera untuk menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Baik. Sesuai dengan tahap-tahap sebagaimana dimaksud di dalam hukum acara. Jadi demikian, sekali lagi bahwa mediasi bukan masalah setuju atau tidak, akan tetapi merupakan suatu keharusan sebagaimana amanat di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Oke, baik Pak. Saya akan ke Pak Taufik selaku penggugat. Pak Taufik, melihat dari apa yang saat ini Anda kemukakan begitu, apa sebetulnya yang menjadi dasar Anda untuk menggugat keabsahan dari ijazah Jokowi? Pak Taufik? Ya, baik. Sambil menunggu kita terhubung. Kita melihat Pak Jokowi ini kan menjadi tokoh ya, bahkan sudah ya. Ya, silakan Pak Taufik. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak Taufik, silakan. Suara saya bisa didengar ya, baik. Oke, jadi kita melihat Pak Jokowi ini kan seorang tokoh ya. Dia menjadi wali kota tidak sampai selesai sekitar 2-3 tahun. Kemudian dengan berberkali SMK dia jadi gubernur juga tidak sampai selesai dan akhirnya menjadi presiden selama 2 periode. Nah, kita lihat langkah-langkah politiknya Pak Jokowi ini kan luar biasa dalam artian dalam ketatanegaraan itu cenderung melakukan proses-proses bypass begitu. Nah, karena proses-proses bypass kita bisa melihat, bahkan hari ini pun kan ada 2 sidang ya, sidang tentang gugatan ijazah, kemudian yang kedua sidang tentang keberadaan mobil SMK. Nah, kembali kepada pertanyaan yang menjadi alasan utama kami mengajukan gugatan, beliau itu kan tokoh, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur dan presiden ya.
Nah, tentunya sangat tidak elok dan tidak nyaman ketika orang selalu mempertanyakan keberadaan ijazahnya. Itu yang pertama. Jadi kita pemicunya adalah orang selalu bertanya keberadaan ijazahnya sementara beliau tokoh yang sangat populer. Bahkan Sespim ABRI pun, Sespim Polri pun sowan ke rumahnya. Baik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ketokohan, ya tentu sangat layak ya kalau orang mempertanyakan di mana keberadaan ijazah, karena tokoh-tokoh lain tidak ada pernah yang menanyakan seperti itu. SBY, ya, Pak Habibie, kemudian Bu Mega dan yang lain tidak ada, karena Pak Jokowi ini penuh kepura-puraan. SMK 6.000 ternyata tidak, mengatakan insinyur tetapi terjadi polemik, mengatakan SMA 6 padahal SMA 6 itu berdiri baru pada tahun 85. Hal-hal seperti ini, substansi inilah yang mendasari supaya negara ini punya legacy, supaya tidak terjadi perdebatan. Karenanya kita bawa ke persidangan. Pengadilan adalah tempat yang terhormat di negara hukum untuk membuktikan keabsahan seseorang. Begitu tanggapan kami. Ya, Pak Taufik dan juga Pak Irfan, kita juga akan menyapa telah bergabung bersama kami kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo. Selamat sore Pak Andika, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Andika. Pak Andika, apakah Anda memiliki tanggapan berkaitan dengan sidang yang berjalan hari ini? Silahkan. Ya, untuk sidang hari ini kan memang tadi berjalan cukup lancar ya, tetapi dalam pemeriksaan tadi kan hanya memeriksa soal administrasi persidangan saja. Jadi ketika dilakukan persidangan tadi itu hanya memeriksa berkas-berkas perkara dan kelengkapannya. Nah, selanjutnya juga ada untuk kesepakatan dari pihak penggugat dan tergugat itu untuk melakukan mediasi. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Andika, ini banyak yang bertanya apakah Anda dan juga tim memiliki bukti otentik atau hanya dugaan berdasarkan perbedaan nama sekolah saja, atau Anda memiliki hal-hal atau temuan yang luar biasa untuk nanti dikeluarkan? Ya, pastinya kami sebagai penggugat, kami sudah memikirkan secara masak-masak. Dan tentunya kami juga mempunyai bukti-bukti dan beberapa pernyataan yang cukup kuat kalau kami nanti kami dalam sidang pembuktian kami berikan, kira-kira begitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Irfan kembali. Pak Irfan, melihat dari apa yang tadi sudah disampaikan, Anda juga sempat menyebut bahwa akan menunggu resume dari penggugat sebelum berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Apabila hal tersebut tidak terbukti, apakah akan ada laporan ataupun juga langkah hukum yang akan dilakukan, Pak Irfan? Segala sesuatunya tentu saja akan saya konsultasikan dengan Pak Joko Widodo sepanjang Pak Joko Widodo meminta kami untuk bertindak lebih jauh, dan tentu saja kami harus mempunyai legal standing dalam artian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, tentu saja ada kuasa tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kami harus melakukan analisis terlebih dahulu apakah suatu perbuatan yang dimaksud telah memenuhi unsur-unsur delik, ya, manakala tindakan tersebut menurut analisis kami sekiranya memenuhi unsur dan memang kehendak daripada Pak Joko Widodo, kami harus bertindak lebih jauh sepanjang apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi, dan juga menyangkut hati nurani, tentu saja semua akan kami lakukan. Baik, ya Pak Irfan, bagaimana Anda menilai urgensi dan juga relevansi terkait dengan gugatan ini, mengingat ini terhadap reputasi Presiden di akhir jabatan bahkan setelah jabatannya berakhir? Tentu saja kami tidak akan terlalu jauh ya dalam hal memberikan pendapat sementara ini, karena sesuai dengan tahapannya nanti kami akan diberi kesempatan untuk memberikan suatu tanggapan atas gugatan penggugat sebagaimana yang telah diajukan, baik dalam bentuk eksepsi
kemudian pokok perkara, atau jika dipandang perlu melakukan gugatan rekonvensi. Nah, untuk sementara tentu saja kami harus mengkaji secara seksama apakah pihak penggugat atas gugatan tersebut memiliki legal standing, dalam arti seseorang untuk mengajukan suatu gugatan tentu saja harus memiliki kepentingan yang layak, patut, dan berdasar hukum. Apalagi gugatan yang dimaksud adalah gugatan melawan hukum atau on rek maksudkat, kerugian yang diderita oleh pihak penggugat tentu saja ada hubungan kausalitas akibat daripada perbuatan tergugat. Dan semuanya itu tentu saja masing-masing pihak akan membuktikan di persidangan pada agenda pembuktian. Baik, ini berkaitan dengan urgensi dari legal standing ya Pak ya. Saya akan kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, Anda menyebutkan bahwa Seman 6 Solo saat itu masih bernama SMPP. Atau Anda memiliki bukti-bukti lain yang mendukung klaim ini? Ya, itu satu pertanyaan menarik. Sama seperti mungkin yang disampaikan oleh rekan kami JB Irfan, bahwa tahapan persidangan ini baru sangat awal sekali ya, karena nanti harus melewati mediasi. Tentu sebagai seorang advokat yang saya prakteknya sudah lumayan lama, 32 tahun, tentu saya melengkapi data-data ketika saya mengajukan diri sebagai pihak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Latar belakang utamanya adalah bahwa sepak terjang Pak Jokowi ini kan sangat fenomenal, dan yang pasti ada beberapa aktivitas kontraproduktif sehingga merugikan negara, dan saya menjadi bagian dari warga negara itu sendiri. Saya menjadi bagian dari warga negara yang mau tidak mau ketika kita berbicara hutang yang menjadi hutang nasional, hutang APBN, tentu itu juga menjadi kewajiban setiap warga negara. Dan di dalam proses inilah kami menempuh cara bahwa ketika kami bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara pribadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu ini berimplikasi kepada dua hal, ya. Perbuatan-perbuatan hukum itu apakah layak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia atau cukup kepada Pak Jokowi pribadi ketika nanti terbukti bahwa apa yang dilakukan itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Jadi yang ingin kami sasar bukan semata-mata sah dan tidak sahnya ijazah, tetapi lebih jauh itu bahwa ada inside story ketika kami bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki standar sebagai seorang sarjana, sementara persyaratan untuk mendaftar itu cukup SMA. Nah, padahal ketika dia menyebut sarjana berarti ada sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan tentang kebenarannya, begitu. Baik, artinya tim penggugat memiliki bukti yang cukup kuat. Tanggapan Anda silahkan kepada Pak Irfan. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, Pak Irfan, tadi disebutkan oleh penggugat bahwasannya mereka memiliki bukti yang cukup kuat, begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentu saja kami akan memperhatikan, akan menilai secara seksama bukti-bukti yang dimaksud setelah pada tahap pembuktian di persidangan nanti faktanya seperti apa. Untuk sementara ini tentu saja saya belum melihat secara pasti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik dalam kedua sebagai penggugat. Karena semuanya itu kan sebatas diformulasikan dalam surat gugatan, kami dalam hal ini sebatas membaca, menganalisis, kemudian bagaimana kami harus mensikapi manakala bukti-bukti tersebut benar bisa dibuktikan oleh pihak penggugat, kan demikian. Namun demikian sebaliknya, terkait dengan penjelasan data yang kami terima dalam posisi sebagai tergugat, tentu saja kami harus bisa membuktikan pula dalam rangka menyangkal atas bukti-bukti sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak penggugat kemudian. Baik, saya akan ke Pak Andika. Pak Andika, setelah mediasi kapan untuk agenda selanjutnya, untuk sidang selanjutnya? Ya, untuk agenda sidang selanjutnya tadi sudah disepakati dan sudah oleh majelis hakim
itu hari Rabu depan, itu tanggal 30 April ya. Untuk jamnya sama dan dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Oke, baik. Artinya untuk agenda selanjutnya akan dilakukan di tanggal tersebut dan pihak dari penggugat juga sudah mempersiapkan sejumlah data-data terbaru? Dalam mediasi kami belum membahas tentang kaitannya tentang bukti-bukti. Jadi bukti ini nanti akan kami persiapkan walaupun hari ini kami sudah mengadministrasi beberapa bukti yang kami miliki. Tetapi itu akan kami ajukan bukan dalam waktu mediasi besok, tetapi pada saat nanti pembuktian, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Andikan dan juga kepada Pak Irfan untuk pembuktian nantinya apa yang sudah dipersiapkan oleh tim Anda. Saat ini saya sedang koordinasi dan konsultasi dengan Pak Jokowi terkait dengan bukti-bukti dalam rangka untuk menyangkal atas dalil-dalil gugatan penggugat. Jadi segala satunya kami sedang dalam proses untuk mengumpulkan karena sehari yang lalu kami secara resmi baru mendapatkan kuasa dari Pak Jokowi untuk mewakili kepentingannya dalam kapasitas sebagai tergugat satu di dalam perkara ini. Oke, baik. Saya akan ke Pak Taufik selaku penggugat. Pak Taufik, ini pertanyaan terakhir. Apabila semuanya bisa dibuktikan oleh pihak dari Jokowi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, pengadilan kan tempat pembuktian terbaik, tempat menguji bukti. Ya, kita akan tunduk pada pengadilan ya. Sepanjang pengadilan itu dijalankan dengan fisik, dengan prinsip fair play, fairness. Ya, kita tentu harus menghormati. Tapi sebelum ke sana, saya berharap di dalam mediasi tanggal 30 April, hari Rabu mendatang itu Pak Jokowi bisa hadir. Karena sesungguhnya mediasi ini memang tempat di mana prinsipal itu hadir. Ya. Begitu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Andika, Pak Irfan, dan juga Pak Taufik sekali lagi atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan juga selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Pak, lihat sini Pak. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Pradi Bersatu melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri sore tadi. Mereka dilaporkan usai membuat gaduh karena menilai ijazah Jokowi palsu. Mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja Pak yang melaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Iya. Ya. Ada 3. Ada 3 orang. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke